aja gitu. Jadi sikapnya berubah ketika dia sudah berganti paspor. Hai semuanya, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel ini. Lagi dengan saya Noe Amelia di Birmingham. Apa kabar? Semoga kalian semua di sana sehat dan bahagia selalu. Saya mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah support channel ini, yang selalu pantengin channel ini, selalu komen-komennya baik dan tidak skip iklan ya. Terima kasih banyak dukungannya. So, vlog kali ini saya akan share dengan kalian lagi seputaran menikah dengan bule atau drama menikah dengan bule. Dan kali ini akan share pengalaman salah satu teman saya. Teman saya ini bukan orang Indonesia, tapi orang British yang menikah dengan warga negara Brazil. Oke teman-teman, ceritanya seperti apa? Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya sudah punya izin untuk menceritakan ini, untuk men-share pengalamannya ke kalian semua dengan satu syarat, tidak menyebutkan namanya atau alamat atau apapun identitas beliau. Jadi saya akan seperti biasa, saya akan inisialkan namanya. Saya panggil aja namanya Linda aja ya. Bagi kalian memang interest banget dengan bule atau mencari informasi seputaran menikah dengan orang asing, terutama khususnya Inggris, kalian tepat sekali ada di channel ini. Oke teman-teman, tak basa-basi lagi, kita langsung aja ke bagaimana sih pengalaman teman saya ini. Saya jelasin dulu awal ketemu saya dengan teman saya ya. Saya itu ketemu sama teman saya itu 6 tahun yang lalu, dimana saya selalu bawa kakak duta ke playgroup dan saya ketemu dia dan kita sering ngobrol, sering cicat. Terus anaknya juga seumuran kakak duta. Tapi Linda itu tidak pernah menceritakan masalah pribadinya, masalah rumah tangganya, maksudnya privasinya dia tuh nggak pernah dia cerita. Jadi kalau kita ketemu hanya seputaran bagaimana anak, keseharian, kesibukan kita, masak, makan yang kayak gitu-gitu, ngopi bareng. Dia nggak pernah nanya privasi saya dan saya nggak pernah bilang privasi saya ke dia seperti apa. Jadi kita tuh pure temenan natural aja. Jadi nggak pernah kita sharing masalah pribadi kita masing-masing. Dan saya tuh bukan orang yang kepo banget tentang kehidupan orang gitu. Sebelum dia cerita ke saya, kalau dia udah cerita ke saya, baru saya akan korek-korek. Beberapa hari yang lalu dia datang lah rumah ke sini, kan kita ngopi bareng karena kita udah lama banget, kata dia, nggak ngopi setelah lockdown kan hampir 6 bulan 7 bulan lah kita nggak ketemu gitu. Anak-anak kan nggak ke sekolah. Dulu anaknya bareng di playgroup dan sekarang bareng di primary school. Kita chit-chat di garden. Saya nggak ngambil foto karena dia nggak suka. Dia cerita lah masalah problemanya. Saya di situ cuma nanya apa kabar segala macam seperti itulah yang nanya ke temen. Barulah dia cerita tuh pertama kali cerita bahwa dia tuh sebetulnya akan berpisah dengan suaminya. Saya kaget. Oh, kenapa gitu? Jadi cerita awalnya dia kenalan dengan suaminya itu tahun 2000-an. Ketika Linda ini sedang liburan ke Brazil, ketemulah dengan suaminya, kenalan. Mereka tuh berbeda 10 tahun. Jadi suaminya lebih muda dari dia. Nah, dia tuh pacaran lah ceritanya. Kalau Linda ini memang udah punya pekerjaan ya, kepala sekolah di salah satu sekolah, udah settle banget. Ketika berkunjung ke Brazil untuk liburan, ketemuan lah di situ. Cantol lah ceritanya, jatuh cinta lah. Berjalan lah pacaran beberapa bulan. Si cowok ini memang tidak punya pekerjaan, belum punya pekerjaan tetap. Pokoknya satu pengen nikah sama kamu, tapi kalau di Brazil ini agak susah katanya cari pekerjaan. Nanti kalau udah nikah tuh gampang cari kerja di UK kan. Dengan rayuan gombal segala macem. Dan singkat ceritanya sampai terjadi pernikahan. Mereka menikah di tahun 2012. Kemudian setelah mereka menikah, proses visa, datanglah ke Inggris dan akhirnya sampailah dicarikan pekerjaan sama si Linda ini. Akhirnya dapatlah pekerjaan, settle lah di situ. Jalan lancar seperti biasa. Menurut dia tidak ada yang mencurigakan sama sekali sampai ketika si suaminya pindah ke warga negaraan British. Di situ suaminya mulai juga sesuatu yang aneh banget gitu. Jadi ke dia tuh nggak terlalu interesting. Jadi kayak nggak peduli lagi gitu. Tidak ada kecurigaan ada wanita lain. Tapi di situ aneh aja gitu. Jadi sikapnya berubah ketika dia sudah berganti paspor ke British. Itu udah sikapnya sudah berubah. Udah mulai cuek dan cuek. Jadi kayak napsi-napsi sendiri-sendiri gitu. Bersama pun ya karena ada anak gitu. Setelah lockdown dia bilang ngobrol serius sama suaminya. Ini mau gimana? Mau dibawa kemana pernikahan ini? Kok seperti ini dan seperti itu? Kok
kayaknya ada sesuatu yang berbeda, kok sepertinya ada sesuatu yang berubah gitu. Si suaminya bilang, kamu aja perasaan kamu parno aja kamunya gitu. Si suaminya tuh udah karena udah settle kerja gitu ya, udah dapat pekerjaan yang bagus, udah British, dan dia pun punya properti sendiri, jadi kayaknya udah nggak butuh kamu lagi deh gitu. Terus Linda itu sambil nangis-nangis dia bilang, apa karena dia cuman pengen paspornya aja gitu dia nikahin. Dulu sampai merayu-rayu, sampai pengen dicariin kerja biar tinggal bersama, kita bangun bersama. Dia bilang sampai dia ke kolega, sampai dia bener-bener nyariin buat kerja yang bener buat suaminya, membawa suaminya ke UK gitu. Nah sekarang setelah settle, setelah dia dapat British passport, semuanya berubah gitu. Dia tuh berpikir bahwa oh si suaminya selama ini rayu dia gitu segala macam, dia cuman pengen ada kebutuhan tertentu buat dia pribadi gitu. Nah di situ saya jujur aja nggak bisa berkata apa-apa, nggak bisa kasih advice apa-apa, saya cuma bisa mendengarkan secara sesama aja gitu biar dia tenang gitu. Nggak bisa kasih advice apa-apa karena saya bukan pakar advice pernikahan ya gitu, dan saya tidak tahu permasalahan antara satu sama lain itu seperti apa. Jadi saya di situ hanya menjadi pendengar setia aja. Walaupun saya sebetulnya sudah mengira, sudah ngejudge sih sebetulnya, sudah berpikir ya, karena selama saya berkenalan dengan Linda ini memang suaminya tuh ada yang aneh gitu. Ini tuh suaminya tuh kenapa gitu, kayak tuh Linda tuh cinta banget gitu kayak suaminya, tapi si suaminya tuh kayaknya cuek-cuek gitu. Untuk masalah pernikahan dan segala macam, saya cuma bisa saja tolong deh ke mediasi, tolong berbicarakan baik-baik secara satu sama lain. Kan yang namanya menikah kan tidak hanya kita menikah gitu aja gitu, ada keluarga Linda, ada keluarga suaminya di pihak kedua belah pihak, dan ada anak juga gitu. Jadi dibicarakanlah baik-baik. Untuk pemikiran-pemikiran negatif, saya bilang ke Linda, janganlah berpikiran negatif segala macam. Mungkin ada suatu problem yang dia tidak pernah ungkapkan, mungkin itu menjadi faktor yang tadinya menumpuk, akhirnya karena dia tidak mengungkapkan, rasanya jadi ada perubahan gitu. Mungkin saja. Jadi itu lebih baik dibicarakan satu sama lain. Dia tuh sangat upset sekali, sangat terpukul, dan yang aneh, dia tuh anehnya kok tiba-tiba gitu. Dia tahu bahwa si suaminya itu bukan tipe yang romantis, bukan tipe-tipe yang suka apa ya, bersosial media atau dia bersosialisasi dengan yang lain. Karena setiap kali pertemuan tuh mereka tuh nggak pernah bareng gitu. Jadi kayak punya dunia masing-masing. Si suaminya punya kegiatan sendiri, si istrinya punya kegiatan sendiri. Kalaupun ada anak pun ada event tertentu, misalkan ulang tahun pun apa yang nggak kelihatan nggak kelihatan kayak layaknya suami istri. Dia udah tahu banget. Linda ini berusaha untuk menutupi semua, akhirnya sampai hampir 2 tahun ini dia udah tidak tahan dengan perlakuan yang diterimanya gitu. Jadi karena si suami ini semakin kesini kayaknya semakin nggak peduli lagi, dan kadang si suaminya tuh keluar pergi kemana tanpa bilang, dan pulang pun tanpa bilang. Jadi kayak udah hidup masing-masing dan sudah tidak mau tahu, sepertinya sudah tidak mau tahu lagi. Sempat Linda juga bilang, mention ke suaminya ini, apakah kita perlu separate aja, atau kita untuk sementara waktu kita berpisah untuk sampai menenangkan diri. Terus si suaminya dengan gampang bilang, ya sudah, ikutin apa yang kamu mau aja gitu. Jadi dia tuh udah nggak punya harapan lagi buat mempertahankan pernikahan gitu. Dia tuh bener-bener udah give up gitu, udah nggak tahu lagi harus gimana, dan jalan keluarnya adalah ya mediasi, mau dibawa kemana ini pernikahan gitu, sebelum memang memutuskan untuk cerai lah. Dan saya tanya ke Linda satu pertanyaan itu, Linda, do you still love him? Jadi apakah kamu masih mencintai dia? Terus dia jawabannya, yes I do. Dia bilang, saya mencintai dia dari awal ketemu sampai ya sekarang gitu. Dan saya sampai sekarang tidak tahu apakah benar dia mencintai saya, apakah benar dia menikahi saya karena cinta saya, atau menikah saya hanya karena ingin hidup enak di UK, dan karena ingin berubah paspor. Setelah dapat paspor, dia punya kehidupan baru, dan who knows, dia tidak tahu, dia sangat kebingungan sekarang. Ya di situ dia sudah tenang, terus saya peluk dia gitu. Aduh, saya tuh ngerasa sedih sekali, ngerasa miris, merasa tidak tahu harus berbuat apa. Dia teman baik, saya udah kenal banget dia gitu. Saya sih sudah merasanya ketika pertama kali ketemu dia dan beberapa kali pertemuan sama dia kesini memang sudah sudah aneh gitu saya tuh. Cuman saya kan orangnya bukan saya nggak peduli, tapi saya nunggu dia dulu bercerita ke saya gitu ya, baru akhir-akhir ini dia bercerita karena sudah memang mau ke tahap mediasi katanya. Begitulah
teman-teman dengan pengalamannya mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran. Dan ada satu lagi yang curhat ke saya, ini case-nya sebelum Linda ya, jadi udah lama saya juga udah lupa ketika Linda cerita ke saya seperti ini pengalamannya, jadi saya gugah lagi gitu. Pernah salah satu ladies, dia Indonesia, yang curhat ke saya melalui IG. Dia bilang dia kenalan, dia itu usianya udah hampir mau 50 lagi, dan dia tuh curhat ke saya, tuh janda beranak 3, kalau satu udah berkeluarga, tapi dia tuh punya 2 anak yang masih single dan mau ke university lah gitu. Dia tuh kenalan sama pria yang jauh lebih muda, hampir 15 tahun dia bilang. Dia ketemunya waktu si pria ini datang ke Indonesia untuk vacation, untuk berlibur. Mereka ketemu, baliklah ke negaranya, question lagi, jadi mereka tuh intens gitu lah ya, chattingan segala macem. Si pria asing ini pengen banget tuh menikahi si ladies ini. Dia masih bingung karena si cowok ini lebih muda dari dia dan dia tidak punya pekerjaan, dan dia ingin banget nanti kalau merancang kalau sudah menikah itu dia tinggal di Indonesia. Nah, di lain keluarganya itu kurang mendukung karena usia juga jauh, dan si pria ini juga belum punya pekerjaan yang tetap gitu. Jadi dia bingung. Waktu dulu saya kasih sarannya, kasih suggest, tolong dipikir baik lagi Mbak, karena kan menikah itu tidak gampang, apalagi bilangnya si cowok ini mau tinggal di Indonesia. Apakah betul di Indonesia akan dapat pekerjaan lebih mudah? Banyak sekali yang harus kita pikirkan, karena untuk warga Indonesia untuk tinggal di luar negeri itu kan tidak mudah juga. Begitupun orang luar untuk tinggal di Indonesia kan itu juga tidak semudah yang dibayangkan ya teman-teman. Jadi dipikirkan. Nah, itu jadi saya keinget lagi. Nah, untuk masalah Linda, jadi saya kayak berkaitan gitu ya. Jangan sampai apa yang dialami Linda ini dialami sama yang ladies-ladies di luar sana gitu, yang notabene-nya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi seperti ingin pekerjaan, dapat pekerjaan, atau ingin tinggal di negara tertentu, atau ingin pindah keluarga negaraan, atau ingin paspor dan segala macam hal-hal yang itulah gitu ya. Jadi dipikirkan baik-baik. Nah, itu dia teman-teman. Mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat bagi siapapun yang memerlukan, bagi siapapun di sini, bukan kalian yang ngalamin, tapi teman-teman kalian atau siapapun sahabat kalian di luar sana yang ada kasusnya bersama dengan Linda. Dipikirkan ulang, hati-hati, karena pernikahan campur itu bukan hanya orang Indonesia dengan orang luar ya, orang luar dengan orang luar ke yang beda negara itu memang ada problem tertentu tersendiri. Begitu teman-teman, terima kasih yang sudah nyimak video ini. Jangan lupa kalau memang video ini sangat berguna, sangat bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman lain atau ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa kalian jempolnya, dan sebagai dukungannya jangan lupa subscribe juga channel ini. Semua yang mau curhat mengenai problema seputar menikah dengan bule, jangan lupa silahkan kalian boleh DM ke Instagram saya atau boleh kirim email ke email saya di sini. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya paling suka di sini adalah jalan kaki ya. Budaya jalan kaki di sini.